Halo semuanya, namaku adalah Ibu Akmil. Selamat datang di channel Bangsa Indonesia. Mengapa TNI tidak membombardir OPM lewat udara? Apakah ada hukum perang yang mengatur semua ini? Sebelum membombardir, jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. 1. Apakah Anda tahu di mana OPM bersembunyi? 2. Apakah di lokasi tersebut tidak ada rakyat sipil? 3. Apakah menyerang dengan roket dan bom dari pesawat bisa efektif? Mengingat hutan-hutan Papua pohonnya rimbun luar biasa. Tahukah Anda pada waktu Kopassus Detasemen 81 mau membebaskan sandera OPM di Mapenduma tahun 1996? Satu helikopter penerbat nyangkut di pohon-pohon ini, jatuh dan menewaskan semua di dalamnya. Saking tingginya pohon-pohon itu. Gimana Anda bisa memastikan roket yang ditembakkan dari pesawat itu beneran akan menewaskan para anggota OPM? Kalau pertanyaan-pertanyaan di atas tidak bisa dijawab dengan ya secara yakin dari data yang terkonfirmasi, tidak ada komandan yang punya otak akan mengirim skuadron pesawat untuk membombardir OPM. Buang-buang duit dan merusak lingkungan hidup aja. Apakah ada hukum perang yang mengatur? Ya soal rakyat sipil tadi. Mari kita bandingkan dengan Israel aja. Israel vs Hamas di Gaza. Gaza itu bukan hutan seperti Papua, melainkan kota padat penduduk atau desa-desa. Apakah Israel gampang membombardir Hamas? Kalau gampang, udah habis organisasi itu dari dulu. Dengan upaya ekstra dari IDF, militer Israel, untuk mengurangi korban rakyat sipil Palestina. Kenyataannya di setiap serangan Israel terhadap Hamas selalu ada korban rakyat sipil yang jatuh. Ini karena sebagaimana organisasi-organisasi gerilya lain, Hamas bersembunyi di tengah penduduk yang simpati juga dengan mereka. Jadi amat sangat sulit sekali untuk bisa membom anggota Hamas tanpa ada rakyat sipil yang jadi korban kolateral. Dan Hamas mengeksploitasi itu dengan menyebarkan foto-foto mayat wanita dan anak-anak korban bom Israel itu di internet. Seluruh dunia menuduh Israel membantai rakyat sipil. Dan Israel itu punya intelijen paling mumpuni di dunia. Sekarang Indonesia mau melenyapkan OPM, anggota OPM bersembunyi di kampung-kampung tradisional, di hutan-hutan Papua yang lebat dan jarang penduduknya itu. Sekarang bayangkan kalau Anda adalah orang negara lain. Anda melihat di berita foto-foto bagaimana kampung-kampung kayak foto di atas ini luluh lantak rata dengan tanah. Banyak mayat tentunya. Mayat penduduk desa. Anda baca berita. Headline-nya tentu saja bukan, militer Indonesia berhasil menumpas OPM. Tapi, militer Indonesia membombardir desa-desa di Papua. Mandi darah di Papua sementara Indonesia bersikap keras. Korban rakyat sipil bertambah. Apa pandangan Anda terhadap Indonesia? Pastinya bukan, hebat nih militer Indonesia. Itu makanya operasi COIN, Counter-Insurgency, di Papua dilakukan dari darat, oleh BRIMOB atau TNI AD, bukan TNI AU. Satu lagi yang menyulitkan, OPM gengnya siapa? Beda dengan Hamas, GAM atau Fretilin yang punya satu kepemimpinan. Separatis Papua itu bukan satu organisasi solid, melainkan kumpulan geng-geng dengan pemimpin yang berbeda-beda dan tidak berkoordinasi satu sama lain. Kalau kita bisa membunuh satu pemimpin, masih ada banyak geng-geng OPM lain tersebar di seluruh Papua dan Papua Barat. Jadi gimana mau bombardirnya?